warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai strategi pembelajaran pada tingkat SLTP atau SMP. Di sini dosen pengampunya yaitu Pak Hari dan Pak Girang. Saya sendiri Alivia Junilda dan teman-teman saya ada Rika, Nurun Ainun, Nela, dan Nisa Fadilah. Oke, kita lanjut saja langsung ke pematerian. Ada definisi strategi pembelajaran. Strategi adalah pola kegiatan pembelajaran yang dipilih dan digunakan guru sebagai kontekstual sesuai dengan karakteristik siswa, kondisi sekolah, lingkungan sekitar, serta tujuan khusus pembelajaran yang perlu adanya kaitan antara strategi pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, agar diperoleh langkah kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Dalam dunia pendidikan, strategi itu sebagai a planned method or a series of activity designed to achieve particular additional goals. CAPE tahun 1995 menjelaskan bahwa strategi pembelajaran itu adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dan efektif juga efisien. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan, dihubungkan dengan belajar mengajar, serta juga diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru dan anak didik dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya di sini bahwa arah dari suatu keputusan menyusunan strategi adalah mencapai tujuan, sehingga penyusunan langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai fasilitas, dan sumber belajar semuanya diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan. Namun sebelumnya perlu dirumuskan suatu tujuan yang jelas dapat diukur keberhasilannya. Oke, selanjutnya Rika. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai jenis-jenis strategi pembelajaran. Di sini ada model konstruktivisme. Model konstruktivisme merupakan salah satu perkembangan model pembelajaran mutakhir yang mengedepankan aktivitas peserta didik dalam setiap interaksi edukatif untuk dapat melakukan eksplorasi dan menemukan pengetahuannya sendiri. Selain ciri tersebut dalam perspektif konstruktivisme, proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas harus menekankan 4 komponen kunci, yaitu pertama, peserta didik membangun pemahamannya sendiri dari hasil belajarnya, bukan karena disampaikan atau diajarkan. Yang kedua, pelajaran harus sangat tergantung pada pelajaran sebelumnya. Yang ketiga, belajar dapat ditingkatkan dengan interaksi sosial. Dan yang keempat, penugasan-penugasan dalam belajar dapat meningkatkan kebermaknaan proses pembelajaran. Selanjutnya, model contextual teaching and learning. CPL adalah model pembelajaran yang mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata yang berkembang dan terjadi di lingkungan sekitar peserta didik sehingga mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dengan kehidupan sehari-hari mereka. Pembelajaran dengan CPL akan memungkinkan proses belajar yang tenang dan menyenangkan karena proses pembelajaran dilakukan secara alamiah dan kemudian peserta didik dapat mempraktikkan secara langsung beberapa materi yang telah dipelajari. Dengan penerapan CPL, hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi peserta didik. Oleh karenanya, proses pembelajaran harus berlangsung secara alamiah dalam kegiatan didik, bekerja dan mengalami, bukan dalam bentuk transfer pengetahuan dari guru kepada peserta didik. Berikutnya 5 karakteristik penting dalam proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan CPL. Pertama, dapat
Dalam CPL, pembelajaran merupakan proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada. Artinya, pengetahuan yang akan diperoleh peserta didik adalah pengetahuan utuh yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Yang kedua, pembelajaran yang kontekstual adalah belajar dalam rangka memperoleh dan menambah pengetahuan baru. Pengetahuan baru itu diperoleh dengan cara deduktif, artinya pembelajaran dimulai dengan mempelajari secara keseluruhan, kemudian memperhatikan detailnya. Yang ketiga, pemahaman pengetahuan, artinya pengetahuan yang diperoleh bukan untuk dihafal, tetapi untuk dipahami dan diyakini. Yang keempat, mempraktekkan pengetahuan dan pengalaman tersebut. Artinya, pengetahuan dan pengalaman yang diperolehnya harus dapat diaplikasikan dan dalam kehidupan peserta didik sehingga tampak perubahan peserta didik. Dan yang terakhir, melakukan refleksi terhadap strategi pengembangan pengetahuan. Hal ini dilakukan sebagai umpan balik untuk proses perbaikan dan penyempurnaan proses. Selanjutnya yaitu model pembelajaran tematik. Jadi pembelajaran tematik ini merupakan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran yang diberikan untuk pengalaman yang bermakna untuk peserta didik. Nah, pembelajaran tematik ini terjadi secara keterpaduan dalam pembelajaran. Jadi dapat dilihat dalam aspek proses, waktu, kurikulum, dan aspek pembelajaran. Strategi pembelajaran tematik ini lebih mengutamakan pengalaman dalam pembelajaran peserta didik tersebut, yakni memulai pembelajaran tanpa tekanan, sehingga pembelajaran akan terasa menyenangkan dan lebih bermakna bagi peserta didik. Penerapan model pembelajaran tematik ini memiliki beberapa kekuatan atau hal-hal positif dalam penerapannya, yaitu pengalaman dan kegiatan belajar relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik, serta menyenangkan karena berasal dari minat dan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran tematik ini hasil belajarnya akan bertahan lebih lama karena lebih terkesan dan bermakna. Pembelajaran tematik ini juga mengembangkan keterampilan berpikir sehingga peserta didik dapat berpikir secara problem solving ke depannya. Dan yang terakhir, positif dari pembelajaran tematik ini dapat menumbuhkan keterampilan sosial seperti bekerja sama, toleransi, komunikasi, hingga tanggap terhadap gagasan orang lain. Selanjutnya ada model pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan juga menyenangkan. Jadi disingkat model PAIKEM. Model PAIKEM ini merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan juga menyenangkan. Istilah aktif di sini maksudnya adalah pembelajaran merupakan sebuah proses aktif membangun makna dan pemahaman dari informasi, ilmu pengetahuan, pengalaman oleh peserta didik sendiri. Nah, lalu untuk inovatif sendiri dimaksudnya adalah dalam pembelajaran diharapkan peserta didik dapat memunculkan ide baru ataupun inovasi yang positif yang dapat mendukung pemahaman peserta didik terhadap suatu pelajaran tertentu. Nah, untuk istilah menyenangkan dimaksudkan bahwa proses pembelajaran itu harus berlangsung dalam suasana yang menyenangkan dan juga mengesankan. Nah, lalu ada pembelajaran aktif, kreatif, dan efektif. Yang pertama pembelajaran aktif atau active learning, yaitu lebih banyak melibatkan peserta didik dalam mengakses berbagai informasi serta pengetahuan untuk dibahas dan juga dikaji dalam proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, ada pembelajaran kreatif atau creative learning, yaitu proses pembelajaran yang mengharuskan guru untuk dapat memotivasi dan juga memunculkan kreativitas peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan beberapa metode dan strategi yang variatif. Dan yang terakhir ada pembelajaran efektif atau effective learning, yaitu pembelajaran yang dapat dikatakan efektif jika peserta didik mengalami berbagai pengalaman baru atau new experience dan perilakunya jadi berubah menuju titik akumulasi kompetensi yang diharapkan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat.